tidak membalas cacian dengan cacian. Karena Nabi SAW menyebutkan dua orang yang saling mencaci itu adalah perumpamaan seperti dua setan yang saling merendahkan. Bila perlu, hadapi mereka dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudariku kaum muslimin muslimat dimanapun berada, insyaallah di kesempatan ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Di kesempatan ini kita membahas tentang bagaimana keutamaan menolak kejahatan dengan kebaikan, dan apa batasannya. Menolak kejahatan dan kebaikan ini Allah jaminkan mereka akan mendapatkan kesudahan yang baik, pahala yang 2 kali lipat. Ini ada disebutkan di surat Ar-Ra'd ayat ke-22. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'at ulaika lahum uqbad dar. Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itu yang akan mendapatkan kesudahan yang baik. Di surat Al-Qasas ayat ke-54 hal ini juga disebutkan. Dengan keutamaan akan diberikan pahala 2 kali. Kenapa 2 kali? Yang pertama menolak kejahatan, yang kedua menggantinya dengan kebaikan. Ini tentu akan menjadikan pahala yang 2 kali sekaligus ia dapatkan. Di tafsir Ibnu Qurtubi disebutkan dari riwayatnya Ibnu Abbas bahwa menolak kejahatan dengan kebaikan itu maksudnya adalah amal kebajikannya meninggalkan perbuatan dosa. Sedangkan Ibnu Zaid mengatakan menghilangkan kejahatan dan menggantinya dengan kebaikan. Sedangkan Sa'id bin Zubair mengatakan menyingkirkan kemungkaran dengan perbuatan terpuji. Ini yang perlu kita apresiasi ketika ada saudara-saudara kita yang mengganti kejahatan, mengganti katakan lokasi yang mungkin dulu jadi tempat maksiat menjadi tempat kebaikan. Ini ada di pusat ibu kota kita di Jakarta, dimana kalau kita pernah mendengar pusat lokalisasi yang terbesar di Asia itu diubah menjadi Jakarta Islamic Center. Jakarta Islamic Center ini dulu awalnya adalah pusat. Kalau kita search bahwa lokalisasi ini
terbesar se-Asia Tenggara, dan dari tahun 70-an baru ditutup tahun 99, yaitu daerah Jakarta Utara. Dan sekarang berubah menjadi Lembaga Pengkajian Pengembangan Islam Jakarta Islamic Center. Jadi yang dulu, yang kalau kita lihat di berita liputan 6, dulunya Bilik-Bilik Cinta berubah dari Keramat Tunggak menjadi Keramat Jaya. Banyak tentu perubahan yang terjadi dengan perubahan ini. Yang dulunya jadi tempat maksiat, tempatnya orang bergelimang dosa, menjadikan tempat orang-orang yang sekarang meraih pahala, mencari ilmu. Bersyukur, alhamdulillah, kepada orang-orang yang terlibat dalam melakukan hal ini, perbaikan ini, terutama Gubernur Sutioso. Tentu kita perlu acungi jempol keberanian beliau merubah dari pusat lokalisasi menjadi Jakarta Islamic Center. Yang pertama tadi pahala menutup lokalisasi, yang kedua menggantinya menjadi Jakarta Islamic Center. Ini janji Allah di surat Al-Qasas ayat ke-54. Pahala 2 kali. Di Tafsir At-Tabari ini disebutkan dari riwayatnya Ibnu Zaid bahwa mereka menolak kejahatan dengan kebaikan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi menolaknya dengan kebaikan. Begitu juga di tafsirnya Ibnu Katsir, bahwa maksud serta menolak kejahatan dengan kebaikan itu menolak perbuatan buruk dengan berbuat baik. Jika ada orang yang menyakitinya, maka dibalasnya dengan perbuatan baik, dengan sabar, dan menanggung perbuatan buruk orang tersebut dengan lapang dada, memberikan maaf, bahkan bisa tersenyum ketika orang meskipun menyakitinya. Di tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa tafsirnya ini berkaitan dengan ayat di surat Al-Fussilat ayat 34-35. Tolaklah dengan cara yang lebih baik kalaupun yang terjadi antara kamu dan dia suatu permusuhan, tampak seolah-olah telah menjadi teman yang sangat akrab. Hal yang demikian itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi ini orang yang menolak kebaikan, orang yang menolak keburukan dengan kebaikan. Meskipun ada yang menyakiti, ia membalasnya dengan perbuatan baik. Walaupun di dalam Al-Quran itu kita boleh disebutkan ketika orang dizolimi, dia memberikan balasan yang sama dengan balasan yang ia terima, maka tidak ada dosanya. Boleh membalas dengan balasan yang sama. Tapi Allah juga mengingatkan dalam Al-Quran, ini di surat An-Nahl, wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Jadi ketika kita dizalimi, ketika kita disakiti, boleh membalas. Sama seperti siksaan yang diberikan orang itu kepada kita. Boleh membalas. Ini orang yang dizalimi, haknya bisa
membalas. Jangan berlebihan, sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Ini dalam Al-Quran. Tapi ayat ini ditutup dengan kalimat akan tetapi jika kamu bersabar, walain sabartum lahuwa khairus lissabirin. Jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Nah, tetap walaupun boleh membalas, tapi Allah mengikatnya dengan jika kita mampu bersabar, maka itu lebih baik. Tapi hal ini tidak berlaku ketika menyakitinya ini dalam bentuk ucapan, dalam bentuk celaan, Karena di Musnad Ahmad disebutkan dalam hadis nomor 16836 dari riwayatnya Iyad bin Himar, ia bertanya, saya berkata, ya Rasulullah, seorang laki-laki dari kaumku mencaciku, sementara ia sendiri tidak lebih mulia dariku. Maka apakah saya berdosa jika membalas cacian darinya? Nabi SAW bersabda, dua orang yang saling mencaci adalah dua setan yang saling merendahkan dan saling berkata-kata dusta. Jadi kalau ada yang mencela, ada yang menghina atau apapun, itu lebih baik tidak membalas cacian dengan cacian. Karena Nabi SAW menyebutkan dua orang yang saling mencaci itu adalah perumpamaan seperti dua setan yang saling merendahkan. Bila perlu, hadapi mereka dengan senyuman. Insya Allah, jika kita melakukan ini, Allah memberikan balasan tempat kesudahan nanti yang baik, pahala 2 kali lipat, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kami secara pribadi. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada kita semua kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.